Hai, kami dari kelompok 5. Kami ingin menjelaskan tentang proses pembelahan sel secara meiosis. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa setiap orang di dunia ini unik dan berbeda-beda? Padahal kita semua lahir dari sel-sel yang sama jenisnya. Nah, ini berkaitan dengan meiosis. Kira-kira gimana sih prosesnya? Setiap makhluk hidup mewariskan informasi genetik ke keturunannya melalui DNA. Supaya di tiap generasi jumlah DNA dan kromosom tetap stabil, sel-sel punya mekanisme khusus. Mekanisme ini disebut dengan meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi. Alasannya, karena pada pembelahan meiosis terjadi reduksi atau pengurangan jumlah set kromosom. Kalau nggak ada meiosis, setiap kali pembuahan terjadi, jumlah kromosom akan bertambah terus setiap generasinya. Itu bisa mengacaukan pembentukan dan fungsi organisme. Misalnya, tiap sel tubuh manusia mempunyai 46 kromosom. Walau sperma dan sel telur masing-masing membawa 46 kromosom, lalu digabung, hasilnya menjadi 92 kromosom. Itu tidak normal. Organisme nggak bisa berkembang dengan benar. Jadi, meiosis itu seperti mengatur ulang jumlah kromosom menjadi separuh, yaitu 23 di sperma dan 23 di sel telur. Saat digabung, jumlahnya menjadi pas 46 kromosom. Prosesnya juga menciptakan variasi genetik melalui mekanisme yang disebut dengan crossing over. Crossing over adalah pertukaran segmen kromosom antar pasangan homolog yang menciptakan kombinasi gen baru. Sekarang, mari kita masuk ke tahap-tahapnya. Interfase pada meiosis adalah tahap awal yang sangat penting sebelum proses meiosis dimulai. Pada tahap ini, sel mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk pembelahan sel meiosis. Interfase terdiri dari 3 tahap utama, yaitu G1, S, dan G2. Pada tahap G1, sel mengalami pertumbuhan dan sintesis protein yang diperlukan untuk meiosis. Pada tahap S, replikasi DNA terjadi, sehingga setiap kromosom memiliki 2 sister kromatid yang identik. Pada tahap G2, sel mempersiapkan diri untuk pembelahan sel meiosis, dengan mensintesis protein dan struktur yang diperlukan. Dengan demikian, interfase pada meiosis merupakan tahap persiapan yang sangat penting untuk memastikan bahwa proses meiosis dapat berlangsung dengan benar dan menghasilkan sel-sel reproduktif yang sehat dan memiliki jumlah kromosom yang tepat. Di profase 1, di sini kromosom yang sudah mengalami penggandaan mulai memadat. Pasangan kromosom homolog bertemu dan berpasangan membentuk struktur yang disebut tetrad. Pada titik kontak yang disebut kiasma, kromosom bisa saling bertukar segmen. Inilah yang disebut dengan crossing over. Pada profase 1 juga, membran inti mulai menghilang dan benang-benang spindel mikrotubulus mulai terbentuk. Selanjutnya adalah tahap metafase. Metafase adalah tahap dalam pembelahan sel meiosis, di mana kromosom berbaris di bidang metafase, yaitu bidang yang terletak di tengah-tengah sel. Pasangan kromosom homolog atau tetrad akan berjajar di bidang ekuator. Posisi masing-masing pasangan acak dan berletakan pada mikrotubulus dari kutub yang berbeda. Anafase adalah tahap dalam pembelahan sel meiosis, di mana kromosom atau sister kromatid dipisahkan ke kutub yang berlawanan. Pada tahap ini, mikrotubulus spindel berkontraksi dan menarik kromosom ke kutub, sehingga kromosom bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Dengan demikian, anafase merupakan tahap penting dalam pembelahan sel, yang memastikan perpisahan kromosom yang akurat dan seimbang, sehingga setiap sel anak menerima jumlah kromosom yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sel. Telofase adalah tahap terakhir dalam pembelahan sel meiosis, di mana kromosom yang telah dipisahkan ke kutub yang berlawanan mulai membentuk inti anak. Pada tahap ini,
amplop inti mulai terbentuk kembali di sekitar kromosom dan kromosom mulai mengalami dekondensasi menjadi kromatin. Telofase membentuk inti anak yang baru dan memulihkan struktur inti sel yang normal. Profase 2 adalah tahap awal dari meiosis 2, yang merupakan tahap kedua dari proses meiosis. Pada tahap ini, sel haploid yang dihasilkan dari meiosis 1 memasuki tahap persiapan untuk pembelahan sel berikutnya. Kromosom sister kromatid berpasangan dan mulai terlihat jelas. Dan mikrotubulus spindle mulai terbentuk dan melekat pada sentromer kromosom. Inti sel pun mulai pecah dan membran inti menghilang. Kromosom sister kromatid mulai bergerak ke bidang metafase. Metafase 2 adalah tahap kedua dari meiosis 2, di mana kromosom sister kromatid berbaris di bidang metafase, yaitu bidang yang terletak di tengah-tengah sel. Pada tahap ini, kromosom berada dalam posisi yang stabil dan siap untuk dipisahkan. Mikrotubulus spindle melekat pada sentromer kromosom dan siap untuk menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Fungsinya untuk memastikan bahwa kromosom sister kromatid berada dalam posisi yang tepat untuk dipisahkan dan mempersiapkan kromosom untuk disiapkan ke kutub yang berlawanan pada anafase 2. Selanjutnya, tahap anafase 2. Sel akan memasuki tahap ini yang dimana kromosom sister kromatid akan dipisahkan ke kutub yang berlawanan. Pada tahap ini, mikrotubulus spindle berkontraksi dan menarik kromatid ke kutub yang berlawanan, sehingga kromosom sister kromatid terpisah dan bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Di tahap ini sangat penting dalam meiosis, karena memastikan bahwa setiap sel anak menerima satu set kromosom yang lengkap dan unik. Setelah anafase selesai, sel akan memasuki tahap telofase. Di telofase 2 adalah tahap terakhir di meiosis 2, di mana kromosom yang telah dipisahkan ke kutub yang berlawanan mulai membentuk inti anak yang baru. Membran inti mulai terbentuk kembali di sekitar kromosom, dan kromosom pun mulai mengalami dekondensasi menjadi kromatin. Fungsinya untuk membentuk inti anak yang baru dan memulihkan struktur inti sel yang normal, serta mempersiapkan sel anak untuk memasuki tahap pembagian sel, di mana sitoplasma sel akan dibagi menjadi 4 sel anak yang terpisah, sehingga meiosis 2 akan selesai dan 4 sel anak haploid akan terbentuk, siap untuk berkembang menjadi gamet yang fungsional.